Pertanyaannya, apakah survei itu bisa dipesan? Ya. Kalau dipesan harus dipesan dia. Nah, pertanyaannya apakah bisa dipesan angkanya? Nah, itu yang sebenarnya yang tepat. Nah, saya ibaratkan survei itu seperti laboratorium, Bang. Kalau kita ke rumah sakit, kalau kita mau ngecek trombosit kita, mau ngecek gula kita diambil sampel kan, dicek laboratorium. Itu kan bayar. Tapi apakah diagnosa itu kita minta diagnosanya dirubah ya gitu kan? Kamu enggak. Jangan bilang DBD ya gitu Jangan kan? bilang DBD gitu. Padahal DBD gitu. Itu kan berbayar itu. Sebenarnya survei itu seperti itu. Iya, Analogi rumah sakit. Jadi kalau kita mau cek laboratorium, masuk laboratorium, kita mau cek darah kita ini seperti apa, trombosit kita seperti apa, ya kita bayar. Hasilnya seperti itu. Nah, memang kadang-kadang itu survei tidak dilepaskan dari framing ketika publikasi. Makanya bedakan antara framing dengan hasil apa adanya. Makanya kalau survei-survei yang misalkan diminta nggak dipublikasi, itu pasti surveinya apa adanya. Masa kita misalkan pengen ngecek situasi di Jawa Tengah misalnya, terus kita minta angkanya dirubah, nanti gimana kita baca data kan? Karena data ini adalah awal untuk menentukan strategi. Kalau dalam rumah sakit, hasil diagnosa ini awal menentukan bagaimana proses penyembuhannya, treatment penyembuhan gitu. Kalau datanya dari awal salah, pasti salah treatmentnya. Data survei salah, pasti strateginya salah. Dari studio WBA Tebet Jakarta Selatan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Kembali kita mengangkat tema soal kontestasi politik 2024. Kita sengaja menghadirkan bintang tamu Pak Ali Rifan. Biasa sudah diundang Pak Ali. Adinda Ali Rifan, Direktur Arus Survei Indonesia. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal protes kencang yang dituduhkan oleh beberapa kalangan bahwasanya adanya survei pesanan, survei rekayasa, karena beliau ini kan peneliti. Jadi sangat tepat saya minta komentar tanggapan beliau. Gini, ada pendukung beberapa capres tertentu mengunjungi suatu daerah, dihadiru bejubel, rame. Tetapi begitu disurvei, ya kan, itu buncit. Ya kan? Saya mau ini kayak Dinda, apakah bisa ditepis soal survei pesanan? Yang mau saya tanyakan dulu satu, apakah si user, saya pemain Dinda peneliti, saya punya uang, Dinda dah teliti, itu mempengaruhi metodologi enggak? Yang kedua, apakah ada korelasi survei saya naik enggak? Begitu saya memberikan bantuan bansos, baru Adinda masuk survei di situ, itu berpengaruh nggak? Silakan tulis tipis-tipis dulu, Adinda. Ya, makasih Bang Erman. Ini kesekian kali kita di bincang tipis-tipis. Nah, iris tipis-tipis. Iris tipis-tipis. Jadi menarik ini bicara survei. Pertama sangat related dengan situasi hari ini ya. Karena mau tidak mau kita hari ini dalam kontestasi 2024 itu masuk ke rezim survei. Jadi dari mulai 2 tahun yang lalu malah kalau kita perhatikan kan selalu muncul berbagai survei. Nah kemudian pertanyaannya ini kan survei kan beda-beda. Kadang ada yang sama, kadang ada yang beda, dan itulah kemudian memunculkan pertanyaan bagi publik, bahkan bagi para intelektual. Pertanyaannya, apakah survei itu bisa dipesan? Kalau dipesan harus dipesan dia. Nah, pertanyaannya apakah bisa dipesan angkanya? Nah, itu yang sebenarnya yang tepat. Karena kalau survei mayoritas mungkin ada yang survei secara mandiri, pakai uang perusahaan sendiri, tetapi mayoritas survei itu pasti ada yang biayai. Nah, pertanyaannya apakah yang memberikan biaya survei ini kemudian mengintervensi hasilnya? Nah, ini sebenarnya yang perlu ditanyakan.
Nah, saya ibaratkan survei itu seperti laboratorium, Bang. Kalau kita ke rumah sakit, kita mau ngecek trombosit kita, mau ngecek gula kita diambil sampel kan, dicek laboratorium, itu kan bayar. Tapi apakah diagnosa itu kita minta diagnosanya dirubah ya gitu kan? Tapi enggak. Jangan bilang DBD ya gitu Jangan kan? bilang DBD gitu. Padahal DBD seperti gitu. itu kan berbayar itu. Sebenarnya survei itu seperti itu. Iya, analogi rumah sakit. Jadi kalau kita mau cek laboratorium, masuk laboratorium, kita mau cek darah kita ini seperti apa, trombosit kita seperti apa, ya kita bayar. Hasilnya seperti itu. Nah, memang kadang-kadang itu survei tidak dilepaskan dari framing ketika publikasi. Makanya bedakan antara framing dengan hasil apa adanya. Makanya kalau survei-survei yang misalkan diminta nggak dipublikasi, itu pasti surveinya apa adanya. Masa kita misalkan pengen ngecek situasi di Jawa Tengah misalnya, terus kita minta angkanya dirubah, nanti gimana kita baca data kan? Karena data ini adalah awal untuk menentukan strategi. Kalau dalam rumah sakit, hasil diagnosa ini awal menentukan bagaimana proses penyembuhannya, treatment penyembuhan gitu. Kalau datanya dari awal salah, pasti salah treatmentnya. Data survei salah, pasti strateginya salah. Nah, pertanyaannya kalau di publikasi ini memang yang di pertanyaannya. Nah, kadang-kadang ada subjektivitas di situ. Ada berlaku namanya framing. Kalau itu sih kita masih tolerir ya. Datanya tetap apa adanya, tapi dia nanti melakukan frame. Tetapi yang ditolerir itu kalau sudah dirubah angkanya. Nah, makanya kalau lembaga-lembaga yang sudah terverifikasi, Bang, seperti Arus Survei Indonesia ini kan sudah masuk Persepi, sudah terverifikasi KPU. Pasti sangat hati-hati. Pasti pegang betul kredibilitasnya. Hampir semua yang lembaga-lembaga yang sudah masuk Persepi dan mainstream nggak main-main soal angka. Karena sekali dia berbohong hari itu dan nanti akan dikabarkan ke yang lain, hari itu juga akan runtuh nama besarnya. Bisa nggak Adinda? Adinda memang pada saat sekarang katakanlah 26% hasil surveinya. Tapi Adinda lihat potensi bisa ke 32. Kan bisa Adinda baca dong gejalanya itu kan. Tapi untuk menyenangkan ataupun mensahkan ini ya kan, bikin 32 itu yang bisa dicapai ini itu boleh nggak? Sebenarnya secara aturan ya nggak boleh, Bang, hasil lab ibaratnya. Makanya kita rubah-rubah. Nggak bisa, walaupun Adinda yakin ini masih bisa dikejar nih. Paling kita bilang ketika angka 25. Ya, tapi Anda yakin 25% misalnya ya. Ini kan ada margin of error namanya. Margin of error itu misalkan 2% atau 3%. Berarti itu bisa naik 2 ke atas, 2 ke bawah. Kalau 25% itu bacaannya itu bisa 27 atau bisa 23. Itu Bang bacaannya, Bang. Kalau margin of error-nya 2%. Tapi kalau margin of error 3%, 25 itu bacaannya itu sebenarnya bisa juga 28 atau 22 gitu. Nah, intuisi Adinda sebagai kan penelitian kan bukan hanya saat ini, sudah dilakukan berkali-kali. Dari situ Adinda bisa menangkap tren, oh ini masih bisa dikejar ini nih. Ini potensinya ini. Potensi masih kemungkinan naik lagi nih 6%. Lantas Adinda umumkan yang potensi karena Adinda yakin nanti begitu di hari pencoblosan ketemu gitu loh. Nah, seorang peneliti itu biasanya akan berikan potensi. Makanya kalau misalkan ada yang minta ke kita terus bantu dong di ini kan, di up ya, kita nggak bisa meng-up data. Tetapi kalau kami diminta publikasi, saya akan sampaikan potensi. Ketika memang punya potensi, ada beberapa kandidat, Bang, yang misalnya sekarang paling buncit, tapi dia ada potensi grow, ada potensi tumbuh. Nanti kelihatan tuh dari data-data yang kita cross tabulasi. Tren itu ya. Ada tren ya, ada tren kenaikan dan ada potensi isu-isu amanah yang bisa mendatangkan limpahan elektoral begitu kan. Ini saya tanyakan karena untuk di grup-grup medsos ini ya, Dinda. Mewakili suara orang awam juga sebagian kan. Kalau itu umpamanya seorang penguasa surveinya tinggi karena habis memberikan bantuan umpamanya. Begitu baru dapat bantuan masuk survei itu gimana? Ada. Kalau itu sebenarnya nggak ada masalah ya, karena survei itu seorang kandidat itu naik atau turun elektabilitas tergantung isu berkembang, tergantung dinamika yang berkembang, baik dari sisi isu atau dinamika lapangan. Misalkan
habis Presiden Jokowi habis memberikan bantuan sosial. Ya, contohnya naik 80% Kemudian survei. Puas. Ya ada kemungkinan propertinya naik gitu. Oh. Kalau itu menurut saya nggak ada masalah. Itu kan dinamika sosial, dipotret. Yang nggak boleh itu kan ketika hasilnya berapa disuruh nambah angkanya, karena itu sebenarnya nggak boleh. Termasuk sengaja biar abang dipotret naik sebelum survei kerja politik dulu. Oh. Bagi-bagi sembako, ya kan? Atau bangun isu apa di sana? Silaturahim kencang. Nanti baru survei, nggak ada masalah. Nah, itu benar juga strategi dia ya kan? Strategi sekaligus mau cek apa yang dilakukan ini ada efek apa enggak. Oke, makanya kalau misalkan saya melakukan belusukan sekian banyak rumah, setelah disurvei kok efeknya cuma naik 1%. Berarti saya harus imbangi dengan isu misalnya begitu, bisa begitu. Jadi nanti saling berkaitan itu. Soal sampel dulu, itu gimana juga ada suara sampel itu bisa direkayasa, dicocok-cocokan, itu gimana soal sampel dulu Adinda itu? Kalau sampel nggak bisa direkayasa Pak, yang direkayasa sebenarnya. Oh bukan karena di basis gitu, ini suara-suara sampel itu, bisa aja. Bisa tinggi aja. Karena sampelnya dipilih, ini suara. Kalau saya sebagai user misalnya pasti pesan survei yang kredibel. Untuk apa kita bang duit kalau misalnya hasilnya kita minta bohong kan gitu. Ya. Pasti yang dicari para partai ya, para politisi ini pasti lembaga-lembaga kredibel yang dia bisa surveinya akurat dan menyajikan data apa adanya. Untuk apa kalau datanya itu misalkan nggak akurat, terus apalagi di situ tuh ada tipu-tipu kan gitu. Oke, kita langsung ke pokok masalah dulu. Ini ada capres tertentu turun ke satu daerah itu bejubel. Tapi itu dia bilang ini masa survei saya paling buncit, ini masa saya begini sampai banyak nih. Nah, itu gimana Adinda menjelaskan itu? Jadi tidak automatically kemudian ada campaign ya, ada kampanye kolosal atau kampanye massa gitu ya. Yang datang itu kemudian langsung suka dan memilih. Mungkin kenal, mungkin kagum ya, tapi nggak automatically memilih. Nah, satu. Yang kedua, kan kalau misalkan pakai strategi penetrasi yang pakai strategi itu kan ada ininya Bang, ada rumusnya. Strategi penetrasinya adalah ke zona-zona yang tidak strong voter lawan, tapi swing dan undecided. Makanya kenapa misalkan belusukan, kerja politik itu pakai data survei based on data, itu biar tepat sasaran. Jangan sampai misalkan kita mendatangi wilayah yang di sana basisnya lawan. Sama juga, apakah kemudian ketika kita menggelar satu event besar ya, kampanye massal begitu, itu terus otomatis suaranya naik? Belum tentu, harus diuji dulu secara saintifik. Karena perilaku pemilih itu beda Bang. Untuk mencapai dia memilih itu, prosesnya ada dikenal dulu, suka, baru milih. Jangan-jangan itu masih proses suka, masih di tahap suka ya. Jangan-jangan malah baru kenal dulu. Karena ada konser di sana, dia datang, oh ini capresnya gitu kan, baru kenal dulu. Setelah itu kan, apa yang buat dia suka? Apakah didatangi begitu, terus langsung suka, terus langsung memilih? Belum tentu ya. Justru yang paling efektif biasanya kita lakukan tuh, ya kalau kita ngasih advice ke calon-calon kepala daerah atau caleg gitu kan, itu mereka harus canvassing. Canvassing itu datang langsung ke rumah-rumah, atau kalau kandidat datang langsung ke person-person. Kemudian di sana ada terjadi engagement Bang. Ada di sana juga ada persuasi. Nah, kalau itu biasanya orang dari kenal suka kemudian milih karena orang merasa didatangi satu-satu kan dihargai, agak berbeda dengan orang datang. Kan kalau acara itu kan orang datang. Kalau belusukan atau canvassing itu kan tokoh mendatangi orang, itu berbeda kesannya. Oke, kita geser sedikit dulu Indah. Tentang karena kita bicara tadi politik sosok dulu ya. Karena capres kan ke daerah itu kan masih menjual sosok, saya lihat semuanya ya. Seberapa pengaruhkah politik di Indonesia ini kehadiran sosok? Kan kita tahu kan di Demokrat ada SBY, di PDIP ada Ibu Mega, di Nasdem ada Pak Surya Paloh gitu kan. Ini PSI saya lihat ini ada Kaisang namanya. Itu bisa nggak mengikuti itu gitu? Silakan. Ya. Ini yang dilakukan PSI saya pikir udah tepat Pak. Menggandeng Kaisang. Kaisang itu dilihat tidak hanya Kaisang, tapi Kaisang putra Jokowi. Jokowi yang hari ini purple ratingnya tinggi sekali, 80%. Masyarakat puas yang kira-kira Jokowi. Nah, di kita memang dalam riset teman-teman riset ya, termasuk lembaga kami Harus Survei Indonesia, itu kalau bicara strategi menaikkan suara,
strategi menaikkan suara partai, itu selalu variabelnya adalah figur. Jadi dari variabel utama, Bang, selain mesin caleg. Kenapa? Karena kalau dalam riset yang kita lakukan selama ini, memang figur ID itu jauh lebih kuat daripada party ID di Indonesia itu. Jadi kedekatan masyarakat dengan figur itu jauh lebih tinggi daripada kedekatan masyarakat dengan partai. Kalau kita bicara datanya misalnya, kedekatan masyarakat dengan figur itu angkanya di atas 30%. Tapi kedekatan masyarakat dengan partai itu angkanya tidak lebih dari 15%, Bang. Maksimal 15%. Itulah yang kemudian membuat partai-partai harus mencangkokkan figur di dalam tubuh partai, figur populer, yang di situ akan ngejar apa yang disebut dengan hotel effect, efek ekor jas. Apa yang dilakukan PS ini sebenarnya strategi yang realistis. Ketika PSI mampu mengkapitalisasi nama Kaisang sebagai putra Jokowi dengan subscribe di YouTube-nya 3 juta sekian itu ya, itu kan sebenarnya luar biasa itu. Dan spotlight media kan ke Kaisang kan selalu besar spotlight medianya karena putra presiden. Nah itu juga yang membuat misalnya kalau kita tracking ke belakang, kenapa Partai Demokrat pernah menang pemilu 2009 itu karena figur SBY. Demokrat pas awal-awal kan berapa angkanya, Bang? Kecil sekali. 57-an kursi. Meskipun sekarang turun kan itu karena dinamika internal yang terjadi. Termasuk kalau kita bicara Gerindra tiba-tiba eksponensial suaranya ya, melesat top 3 ini, itu juga karena figur Prabowo. Jadi kalau Prabowo ini akan capres terus dia kalau selama Prabowo hidup, saya yakin dia akan nyapres terus karena ini juga terkait dengan suara partai. Termasuk juga posisi PDIP itu bisa menang 2 kali ini. Jadi the ruling party itu karena figur Jokowi effect. Karena dulu pas saat Jokowi mau maju, mau dicalonkan sebagai capres, itu ada satu survei. Kalau PDIP nggak ngusung Jokowi, suaranya turun. Kalau PDIP ngusung Jokowi, suara naik. Jadi ada namanya efek figur di sana, efek Jokowi. Oke, terakhirnya Dinda, secara umum nih, kalau 4 bulan lagi mau hari H, mau tarung nih pencoblosan, saya 39%, nomor 2 saya 35, yang ini katakanlah 22. Dalam 4 bulan ngejar 22 ke 39 ini menurut pengalaman Adinda berat nggak ini atau harus 22 mengejar 39? Dalam kurun waktu kurang berapa? 4 bulan lagi mau kan tadi 50. Kalau 4 bulan lagi masih dinamis, Bang. Masih mungkin ada turbulensi. Jadi jangan pesimis, jangan pesimis. Menuduh orang survei bayaran gitu. Iya. Ini kan misalnya antara Amin ya, kemudian antara Ganjar Mahfud, kemudian Prabowo Gibran. Ini dinamis masih karena waktu masih sekitar 3 bulan ke depan. Dalam 3 bulan ke depan tuh masih pasti akan ada banyak dinamika. Dan dinamika inilah yang memengaruhi naik turun suara partai. Jadi Adinda belum melihat posisi capres tak terbendung gitu, belum ya? Belum ya? Oke. Ini kan kalau kita perhatikan kan intervalnya nggak terlalu jauh. Oke. Katakanlah posisi Amin yang paling terakhir misalnya, dalam survei-survei itu kan sudah mendekati angka-angka 23%. Gitu kan. 23% ke katakanlah ada yang 28%, 30% itu kan nggak terlalu jauh, Bang. Itu kalau misalkan bangun strategi yang tepat, kemudian penetrasinya benar gitu ya. Nah, itu bisa ada kenaikan gitu. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Adinda Ali Rifan, Direktur Arus Survei Indonesia. Sampai bertemu kembali.